Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, segala puji bagi Allah. Bentuk syukur kita atas nikmat Allah yang banyak. Hari kini hari Jumat, sudah kita awali dengan, ada yang mengawali malam hari dengan membaca surah Al-Kahfi. Terus pagi solat subuh ayat pertama surah Sajadah, ayat kedua rakaat kedua surah Al-Insan. Begitu yang Nabi contohkan. Dilanjutkan dengan amalan-amalan lain di hari Jumat. Salawat, sedekah, itu diantara hal-hal yang disunnahkan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawa yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Uhilla lakum, uhilla dihalalkan, lakum bagi kalian, lailatus siyam, malam, laila itu malam, siyam malam hari di puasa, puasa siang, malamnya dibolehkan rafath. Rafath itu berhubungan suami istri, jima, ila nisaikum, kepada istri-istri kalian. Kunna, mereka istri, para istri itu libasul lakum, libas pakaian lakum bagi kalian. Wa antum, dan kalian laki-laki para suami, libasul lahunna, pakaian bagi mereka. Alimallah, Allah mengetahui, annakum, bahwasanya kalian, kuntum, ada kalian, takhtanuna, berkhianat, kalian berkhianat, anfusakum, terhadap diri kalian. Apa maksudnya? Bekau kita jelaskan secara tafsir. Fataba, maka ia menerima taubat. Fataba alaikum, maka ia menerima taubat kalian.
wa afa, ia memaafkan ankum dari kalian. Fal ana, maka sekarang, basyiruhunna, maka sentuhlah, berhubunganlah, sentuh, asal katanya sentuhlah mereka. Wabtahu, carilah oleh kalian, maka taballah, apa saja yang telah Allah tetapkan lakum untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makanlah oleh kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hatta, hingga, yatabayyana, jelas, lakum, bagi kalian, al khaitu, khait, garis, al abyad, putih, min, dari khaitil aswad, dari garis atau benang, dari benang, al hitam, minal fajri, dari fajar. Thumma, kemudian, atimmu, sempurnakan, as-siyama, puasa itu, ilal lail, sampai datang malam. Wala tubashiruhunna, janganlah kalian menyentuh mereka. Wa antum, padahal kalian, aqifuna, sedang iktikaf, fil masajid, di masjid-masjid. Tilka hududullah, demikian itu adalah batasan-batasan aturan Allah. Fala taqrabuha, jangan dekati batasan itu. Kadzalika, demikian itu, yubayyinullah, Allah jelaskan, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, bagi manusia, la'allahum, mudah-mudahan mereka, yattaquna, mawas diri atau bertakwa. Petang kita lah bahas tentang 186 tentang doa. Kini Allah jelaskan kepada kita melalui surah Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyam. Di antara asbabun nuzulnya surah ayat petang itu bahwa Umar bin Khattab mendekati istrinya saat malam Ramadan. Padahal dulu tidak boleh, selama Ramadan tidak boleh. Jadi puasa itu yang makan minum ya sampai maghribnya, tapi berhubungan suami istri sebulan tidak boleh. Bahkan mulai menahan itu jago lalok. Kalau kita laloknya 6:30 atau jam 6 sebelum berbuka, kita lah lalok, misalnya tak sentak jam 10, pokoknya jam 10 itulah mulai menahan. Jadi susah. Maka karena susah tu Allah turunkan ayat tu, uhilla lakum lailatas siyam. Oleh karena itu sekarang sudah boleh malam, jadi halal di malam Ramadan berhubungan suami istri. Jadi selesai berbuka boleh. Bahkan Biko dijelaskan tidak jago lalok menahan. Menahan tu mulai dari terbit fajar. Jadi yang tak boleh itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelah itu boleh. Setelah terbenam matahari, mau makan, mau minum, mau berhubungan suami istri boleh. Disuak loleh. Lalu kalaulah terbit lo fajar esok hari. Nah, itu Allah jelaskan. Hunna libasul lakum. Mereka itu para istri pakaian bagi kita. Kalau fungsi pakaian nutup aurat, fungsi pakaian bisa kita pakai kapan saja. Kan pakaian tuh cuman di siang hari di bulan Ramadan tidak boleh. Bolehnya makainya malam. Wa antum libas, sebaliknya kita juga laki-laki pakaian bagi perempuan. Jadi bagaimana fungsi pakaian? Nah, karena waktu yang sempit, yang tidak terlalu lama, tidak kita jelaskan bana baaf ciri-ciri pakaian. Mungkin lain di lain waktu aja lehan. Ciri-ciri pakaian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna. Karena sebelumnya Allah tahu kalian sudah berkhianat dengan diri kalian. Jadi Allah menggunakan bahasa berkhianat, menahan untuk tidak mendekati istri selama sebulan itu sama juga mengkhianati diri sendiri ya. Takhtanuna, dari khianat. Ini tidak mungkin rasanya karena alamiah laki-laki begitu pun perempuan yang sudah menikah tidak mungkin selama sebulan membiarkan dirinya sendiri, tidak ada mendekati istri.
itu sama jo takhtanuna, berkhianat namanya. Karena kebutuhan jiwa fisik awak pasti ada keinginan ke sana, yang normal maksudnya. Yang standarnya gitu. Standarnya butuh hal yang model itu. Jadi kalau sekiranya ditahan selama sebulan itu semuanya mengkhianati diri. Nah, karena lah berusaha model Umar bin Khattab akhirnya malam hari nyedekati jo istrinya. Atau dalam riwayat lain ada Qais, sahabat Qais. Tapi ayat tadi fataba alaikum. Jika dulu dilarang akhirnya daki jo, Allah terima taubatnya, Allah maafkan. Sehingga fal'ana sekarang basyiruhunna. Boleh. Jadi sejak itu, dari sebelumnya orang Yahudi, Nasrani, sebelum-sebelumnya selama Ramadan tuh emang ya puasa siang malam puasa gitu. Makannya malamnya, tapi yang mendekati istri selama sebulan penuh enggak. Jadi itu takhtanuna anfusakum. Nah, fal'ana basyiruna. Nah, itulah di antara kemudahan lain agama kita. Kebahagiaan juga bagi kita semua. Boleh sekarang nih, fal'ana basyiruhunna wabtaghu, carilah oleh kalian maka taballahu lakum. Nah, Imam Qurtubi, maka taballah itu apa? Walad, anak. Di berhubungan suami istri itu, mendekati istri itu salah satu tujuannya anak, supaya nambah banyak keturunan. Wabtaghu, carilah oleh kalian apa yang Allah tetapkan. Atau makna yang lain adalah carilah oleh kalian apa yang Allah ridhoi di malam hari itu. Mana yang Allah ridhoi? Kalau sekarang udah boleh, berarti dibolehkan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana, sampai jelas antara benang garis putih dengan garis hitam. Dulu orang menentukanlah masuk fajar atau tidak, atau berhentinya makan atau tidak, nyokabean di kaki sebelah kaki kanan benang hitam, yang sebelah lain benang putih. Ketika lah bisa membedakan antara benang hitam dan benang putih tadi, berarti lah tarang hari kan, fajar lah nampak. Tapi lun nampak bedanya yang putih yang hitam tu leh, berarti masih boleh makan. Tapi kalau lah jaleh nampaknya aku putih aku hitam, berarti lah ndak boleh makan leh. Kondisi kini kayaknya ndak mungkin karena lampu lah tarang kan. Mengawak kalam-kalam tu menentuan masuk subuh gitu kan, lah ada musaji lah banyak gitu, radio ada, pakai aplikasi Android lah ada. Kalau dulu tanpa alat itu cukup dengan benang hitam, benang putih, di tamuan tak, tapi boleh awak cubuan gitu. Matian lampu saudanya, coba celek. Ya tentu matanya mata yang normal gitu. Kalau lah matanya rabun tu nak nampak taruh. Matanya normal, ketika mata normal bisa membedakan hitam putih, di sana berartilah masuk fajar lah nampak. Kalau fajar lah nampak berarti nak boleh makan lah. Model itu dulu. Hatta yatabayyana lakumul khayt al-aswad, khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Makna yang kedua, untuk fajar itu datang, itu biasanya memang berbentuk garis putih di ufuk. Nah, itu tentu caliannya hanya di waktu subuh, waktu di ufuk lu. Kalau dawak skin itu terlampau dek tumbuhan. Thumma atimmus siyam ilal lail. Jadi mulai dari fajar sempurnakan sampai malam. Malam kau maksudnya ila ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekati istri, berhubungan suami istri padahal kita sedang iktikaf. Berarti selama 10 hari terakhir tidak disunnahkan malam harinya mendekati istri. Karena ketika iktikaf itu kan di masjid. Kecuali hanya sekedar Nabi pernah disisirkan rambutnya di masjid oleh Aisyah, karena jendela Nabi di rumah Nabi jo musaji itu satu cie dindiangnya. Jadi Nabi pernah disisirkan rambutnya, tapi Nabi tetap di masjid iktikaf. Kalau sekiranya berhubungan suami istri pulang terus berhubungan suami istri, maka iktikafnya tidak sah. Jadi
Bi'tikaf di mana? Di masjid. Fil masajid, di masjid-masjid. Di tempat ibadah. Dulu lu nado musalla lena. Dulu lu nado langgar surau. Jadi tempat ibadah tu namanya sedonyo masjid. Di Indonesia dibagi-bagilah masjid, musalla, surau. Tapi dulu waktu zaman Nabi musajid ya hanya musajid saja, Masjid Kuba, Masjid Nabawi, di sana beriktikaf orang. Jadi kalau model itu makanya ada yang kita di Sarawak pun iktikaf karena kita memandang ikut tempat ibadah. Wallahu alam. Tilka hududullah, itulah aturan Allah, batasan-batasan Allah, jangan berani dekat-dekati. Maksud dekati itu jalan-jalan boleh malamnya, jangan cebu-cebu sebelum berbuku mendekati istri. Dulu nak boleh sama sekali, kini lah dibulihan. Kini siang dicoba lah. Contohnya batangan sengaja untuk pergi musafir gitu ya. Nah, sekarang musafir bata, ketika lah bata berhubungan suami istri. Nah, itu cari-cari namanya. Itu jangan hal-hal yang mulai itu janganlah dekat-dekat awak. Jangan didekat-dekati lah yang melanggar itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, demikian Allah jelaskan ayat-ayatnya linnas bagi manusia la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka bertakwa. Jadi hebatnya surat 83 ujung ayatnya saya lihat la'allakum tattaqun. Surat 8 sampai saya lihat ujung ayatnya in kuntum ta'lamun. Surat 85 la'allahum yarshudun. Yarshudun. Ya, surat 86 surat 83 la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, ya la'allahum yarshudun. Yang 87 la'allahum yattaqun. Jadi awalnya takwa, dikabik jo takwa. Hanya 5 ayat ko yang berkenaan khusus dengan puasa Ramadan. Besok kajian 188 ndak Ramadan lah. Jadi sebanyak ko ayat dalam Al-Qur'an yang khusus untuk Ramadan. 183, 86, 185, 186, 187. Semoga yang segenap kau bermanfaat. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Takdirkan kami dengan mereka nanti bertemu di surga firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah bi qauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, siapa saja di antara kami, keluarga kami, saudara kami yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Banyak hajat, banyak kebutuhan penuhi ya Allah, agar mereka tambah dekat kepadamu. Yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.